Ada yang pertama ada pengertian persediaan. Persediaan merupakan hal yang terpenting dalam suatu perusahaan dan mempunyai pengaruh penting pada fungsi bisnis, terutama fungsi operasional pemasaran. Setiap perusahaan yang bergerak di bidang industri akan lepas dari persediaan. Bahan baku merupakan hal yang paling utama yang harus ada di dalam perusahaan, terutama perusahaan industri. Karena bahan baku merupakan bagian dari suatu proses produksi yang harus ada di dalam perusahaan dan tidak dapat diabaikan keberadaannya, baik dalam kuantitas maupun kualitas yang telah ditentukan oleh perusahaan. Apa itu inventories? Inventories adalah aset berupa barang yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali atau diolah lebih lanjut dalam proses produksi. Persediaan ini termasuk dalam kategori aset lancar karena diharapkan dapat dijual atau digunakan dalam kegiatan bisnis dalam jangka waktu 1 tahun atau satu siklus operasi. Selanjutnya ada tujuan audit atas inventories. Satu, existence meyakinkan bahwa semua persediaan yang dicatat benar-benar ada pada tanggal neraca. Dua, competence memastikan bahwa semua persediaan yang ada telah dihitung dan dicantumkan dalam ektisar persediaan. Tiga, ownership meyakinkan bahwa semua persediaan milik perusahaan. Yang keempat ada valuation yang dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Yang terakhir ada classification, pos-pos persediaan yang telah diklasifikasikan dengan tepat. Yang ada meyakinkan bahwa semua persediaan telah dicatat dengan visa batas pembelian dan penjualan pada akhir tahun yang tepat. Yang ketujuh ada disclosure. Semua persediaan yang dijadikan jaminan telah diungkapkan dengan lengkap laporan keuangan. Yang terakhir ada mechanical asuransi. Jumlah rincian persediaan dalam persediaan sesuai dengan buku besar. Selanjutnya ada metode metode pencatatan perpetual dan periodik. Pencatatan barang dagang dalam perusahaan dagang dilakukan dengan menggunakan metode pencatatan yang umum digunakan, yaitu sistem metode periodik dan sistem pencatatan metode perpetual. Metode perpetual adalah sistem pencatatan yang akan membuat pencatatan setiap kali terjadi persediaan seperti pembelian, penjualan, atau retur pembelian. Metode periodik adalah sistem pencatatan yang akan mencatat transaksi mutasi pembelian ke dalam akun pembelian yang merupakan akun sementara dan harus dilakukan pengecekan fisik terhadap persediaan barang dagang di akhir periode atau biasa disebut opening. Berikut ini adalah tabel perbedaan sistem periodik dengan perpetual.
Kemudian syarat pengiriman dan pengakuan barang. Yaitu pertama ada FOB shipping point, yaitu mensyaratkan bahwa biaya angkut atau ongkos kirim barang dari gudang penjualan ke gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli, sehingga kepemilikan barang telah menjadi hak pembeli dari tempat penjual. Kemudian FOB destination, itu masyarakat bahwa biaya angkut atau ongkos kirim barang dari gudang penjual ke gudang pembeli menjadi tanggung jawab si penjual, sehingga kepemilikan menjadi hak pembeli saat sudah di tempat pembeli. Berikut uraian kasus di bawah ini adalah data persediaan PT Seroja per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2016. Di persediaan barang dagang di per 31 Desember 2016 yaitu 70.375.000 dan di 2015 yaitu 65.625.000. Kemudian persediaan barang dalam perjalanan di per 31 Desember 2016 yaitu 5.125.000, di 31 Desember 2015 5.375.000, sehingga dapat totalnya di per 31 Desember 2016 yaitu 75.500.000, di per 31 Desember 2015 71 juta. Berikut ini kesalahan-kesalahan terdapat dalam pencatatan perusahaan yang ditemukan oleh selaku auditor. Berikut adalah buku besar barang dalam perjalanan yang dimiliki oleh PT Seroja per 31 Desember 2016. Tanggal untuk tanggal 3 untuk tanggal 20 bulan 3 2016 nomor PO 600 yaitu terdapat barang masuk dari Kurnia Jakarta total 10 buah meja tulis dengan harga satu unitnya 75.000 sehingga menjadi 750.000 di debit, sehingga dapat hasil dari saldo awal yaitu 2.425.000 ditambah dengan 750.000 menjadi 3.175.000. Kemudian di tanggal 5 bulan 5 2016 nomor PO 49 dapat barang keluar dari PK Sinar Jatim di Maset Kursi Tamu dengan harga per unitnya 325.000 sehingga dapat total 1.625.000 di kredit. Kemudian di tanggal 30 bulan 11 2016 dengan nomor PO 610 terdapat barang masuk dari PK Abdullah Jawa Tengah 12 set kursi makan dengan harga per unitnya 300.000 sehingga menjadi 3.600.000 di debit. Kemudian di tanggal 23 bulan 12 2016 nomor PO 612 terdapat barang masuk dari PK Antara Jakarta 4 set tempat tidur dengan harga satuannya 181.250 sehingga totalnya 225.000. Kemudian di tanggal 28 bulan 12 2016 dengan nomor PO 600 dari Kurnia Jakarta 10 buah meja tulis dengan harga per unitnya 75.000 sehingga totalnya menjadi 750.000. Kemudian dihasilkan semuanya dari saldo awal sama barang masuk dan berkeluar sehingga dapat jadi 5.125.000. Berikut kebijakan perusahaan terhadap persediaan sebagai berikut. Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual, kemudian syarat pengiriman dan penerimaan barang menggunakan FOB destination, kemudian jurnal penyusian yang diusulkan oleh auditor yang sudah disetujui oleh pihak perusahaan.
Selanjutnya ada lembar kertas kerja, yaitu ada persediaan barang dagangan per 1 Desember 2016 sejumlah 70 juta 375.000 dan debit 475.000, kredit 1.475.000 dan final balance per tanggal 31 Desember 2016 sebesar 69.375.000 dan balance tanggal 31 Desember 2015 adalah 65.125.000. Begitu ada persediaan barang dalam perjalanan per, per 31 Desember 2016 sejumlah 5.125.000 dan debit sebesar 300.000, kredit sebesar 475.000 dan final balance per 1 Desember 2016 sebesar 4.950.000 dan balance sebesar 5.375.000 dan total per tanggal 31 Desember 2016 adalah 75.500.000 dan kredit sebesar 775.000, kredit sebesar 1.950.000 dan final balance sebesar 74.325.000 dan yang terakhir balance sebesar 71 juta. Selanjutnya adalah jurnal penyesuaian PT Seroja tanggal 31 Desember 2016, inventoris toko sebesar 730.000 di debit, persediaan barang dagangan sebesar 750.000 di kredit, persediaan dalam perjalanan sebesar 300.000 di debit, persediaan barang dagangan sebesar 300 di kredit, persediaan barang dagangan sebesar 475.000 di debit, utang dagang sebesar 475.000 di kredit, piutang dagang sebesar 600.000 di debit, penjualan sebesar 600.000 di kredit, harga pokok penjualan sebesar 425.000 di debit, dan persediaan barang dagangan sebesar 425.000 di kredit. Berikut adalah berikut adalah keterangan hasil audit. 1. Sebuah inventoris stok dengan harga perolehan 750.000 yang diterima pada tanggal 29 Desember 2016 karena kekhilafan dimasukkan ke dalam persediaan barang dagangan per 31 Desember 2016. 2. Sebuah faktur pembelian barang dagangan dengan harga 300.000 bertanggal 29 Desember 2016 telah diterima dan dicatat oleh perusahaan ke dalam rekening persediaan barang dagangan per 1 Desember 2016, tapi barang dagangan itu baru diterima pada tanggal 4 Januari 2017. 3. Sebuah faktur pembelian barang dagangan dengan harga 475.000 bertanggal 26 Desember 2016 telah diterima oleh perusahaan pada tanggal 26 Desember 2016. Berikut barang dagangannya, tetapi oleh perusahaan belum dimasukkan ke dalam rekening persediaan barang dagangan per 1 Desember 2016. Yang terakhir adalah sebuah penjualan sebesar 900.000 bertanggal 25 Desember 2016 belum dicatat. Barang tersebut dikirim dan diterima oleh pembelinya pada tanggal 1 Desember 2016. Harga pokok penjualan tersebut sebesar 425.000. Kesimpulannya adalah dari hasil perkiraan persediaan barang dagang
yang telah dilakukan auditing pada PT Seroja yang ditempuh dengan melakukan observasi dan disimpulkan bahwa perusahaan dalam mengelola persediaan barang dagang dinilai sudah sesuai prosedur yang terdapat dalam audit program. Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual. Ini memudahkan perusahaan untuk tidak perlu melakukan perhitungan fisik atau stok off-name pada stok tersisa. Dikarenakan perusahaan dapat mengetahui stok yang sebenarnya di lapangan dengan mudah berkat adanya pencatatan yang dilakukan setiap waktu. Syarat pengiriman dan penerimaan barang menggunakan FOB destination, artinya barang diserahkan penjual di gudang pembeli. Yang dari kelompok kami, maaf jika ada salah kata dalam penyampaian, kami ucapkan terima kasih. Mungkin kelompok lain ada yang mau bertanya, diperbolehkan. Sesi tanya jawab ya, Gabriel sama Yandra. Ada yang mau tanya? Salim mau tanya? Marcelin? Ini orangnya pada nggak ada semua ya? Dibuka dong kameranya. Lagi magang mungkin, Bu. Lagi bukan kali emang pada magang kan? Oke, nggak ada pertanyaan. Oke, Gabriel sama Yendra mungkin Ibu mau itu sedikit ya. Coba tadi yang di halaman berapa tuh? Sebelum kesimpulan. Nah, ini kan sebenarnya soal ya, yang keterangan hasil audit tuh. Ini yang ada di soal kan? Bukan bukan jawaban. Coba lihat Ini di untuk apa? ini sebenarnya untuk ini, Bu, apa namanya, untuk mengisi jurnal penyelesaiannya. Oke. Ini kan ada berarti kan soal ya, yang di atas kan ya, jadi harusnya tuh soal dulu baru jurnalnya. Ini kan jurnal dulu baru soalnya. Coba yang atas deh. Ke halaman atas coba. Lagi, lagi, lagi. Sama sama ini kan tadi. Sama apa beda? Iya, sama, Bu. Sama. Ya udah. Paling itu aja nanti direvisi. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Jendra sama Gabriel boleh ditutup presentasinya.